Saya baru menghadiri rapat kabinet paripurna. Dalam rapat kabinet paripurna tentang capaian di bidang hukum, Bapak Presiden menyoroti satu hal. Pak Gubernur tadi sudah menyinggung ada yang kita kenal dengan restoratif justice. Bagaimana perkara tidak semuanya harus bermuara atau berujung di pengadilan. Yang tidak hanya memerlukan biaya karena jauhnya akses untuk mencapai itu, tetapi juga pengetahuan dan pendampingan yang wajib didapatkan oleh masyarakat bawah dan biaya yang sangat mahal dibandingkan kebutuhan hidup sehari-hari yang harus terpenuhi. Berbagai kasus-kasus, apakah itu kekerasan rumah tangga atau KDRT, kasus perceraian, konflik agraria, kasus-kasus tipiring, Bapak Presiden berpesan untuk kita berusaha menyelesaikannya dengan cara yang baik atas kebijaksanaan seluruh pengambil kebijakan, terutama di tingkat desa. Karena itu forum ini menjadi alternatif pilihan dan sangat strategis. Bahkan kemarin Bapak Presiden menyampaikan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, kalau ada kasus-kasus pencurian ayam, ini beliau menyampaikan dengan nada yang sangat lugas, dengan contoh kasus yang sangat konkret. Bayangkan biaya untuk penanganan perkaranya yang negara harus tanggung, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada tingkat pengadilan. Itu membutuhkan ratusan juta rupiah. Itu baru negara, belum menghadirkan saksi, memeriksa pelaku, biaya transport yang begitu mahal. Kalau dia harus ditahan, berapa negara yang harus disiapkan untuk membiayai makan hidup selama berada dalam proses pemeriksaan? Sangat mahal. Bapak Presiden bahkan menyarankan, kalau perlu, kepala desa demi dan atas nama keadilan, teman-teman di kepolisian, ataupun di kejaksaan maupun di pengadilan, alangkah lebih bijaknya kalau kita yang mengembalikan ayamnya daripada perkaranya diproses. Karena itu peran Bapak Ibu, terutama kepala desa seprovinsi Riau, sangat strategis. Bapak Ibu tidak percaya, saya sekarang ini menjadi Menteri Hukum, tapi cita-cita politik tertinggi saya, kalau boleh saya mau sampaikan ke Bapak, dan itu lahir dari nurani saya. Cita-cita politik tertinggi saya adalah suatu saat saya ingin menjadi kepala desa. Saya menjadi menteri hari ini bukan cita-cita, by accident. Tapi kalau Bapak tanya cita-cita yang paling tertinggi apa di bidang politik, adalah kepala desa. Dan mudah-mudahan saya diberi umur yang panjang, suatu saat saya akan buktikan bahwa menjadi kepala desa itu membangun satu komunitas yang kecil, tapi kalau kita bisa maksimalkan, dia bisa menggerakkan republik ini dengan baik. Sekarang banyak figur-figur kades sekarang luar biasa, sangat viral ya. Dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki, etos kerja yang baik, dengan semangat pengabdian yang ditunjukkan hanya untuk kepentingan masyarakatnya, itu punya dampak sosial yang luar biasa bagi kemampuan kita untuk tumbuh bersama sebagai sebuah bangsa. Bapak Presiden saat ini fokusnya adalah pembangunan di lingkup pemerintahan terkecil di Republik.
Tahun 2026 Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Gubernur, Pak Wali Kota sekarang merasa bahwa ada efisiensi. Sebenarnya bukan efisiensi. Saya ingin sampaikan ke Bapak semua. Dana yang digelontorkan yang akan masuk kembali yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, yang disebut tadi yang saya maksudkan efisiensi, mungkin dana transfer daerah yang melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, kelihatannya mungkin berkurang. Kelihatannya. Tetapi Bapak Ibu tahu, semua program strategis Bapak Presiden sekarang, mulai dari Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, ataupun kemandirian pangan, jumlahnya hampir 1.350 triliun, itu akan kembali terserap dan disalurkan ke desa. Itu akan kembali ke sana. Jadi hanya sistemnya untuk sementara berubah, tapi pada akhirnya pemerintah pusat tetap pasti akan kembali. Karena terutama MBG Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kalinya Bapak Presiden menyampaikan ke kami semua untuk selalu menyampaikan ini kepada seluruh pemerintah daerah. Saya sedikit melenceng, tapi ini ada kaitannya dengan Posbankum nanti. Dengan program MBG Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita, terutama anak-anak sekolah, perutnya tidak lapar, konflik sosialnya pasti menurun. Karena kompetisi untuk menjadi yang terbaik, apalagi dengan pembangunan sekolah rakyat nanti, plus sekolah unggulan, mudah-mudahan Provinsi Riau nanti akan mendapatkan alokasi, itu akan membuat efek yang luar biasa. Karena itu, yang terkait dengan Posbankum, sekali lagi, tadi saya sudah mendengar, kenapa saya mengangkat Ibu Sherly menjadi Duta Posbankum? Pasti ada pertanyaan, karena itu tidak pernah kami rencanakan, sama sekali tidak. Tapi yang saya ambil hikmahnya adalah komitmen beliau untuk memberi insentif kepada para legal ataupun kepada para kepala desa sebagai juru damai desa. Saya sampaikan ke Pak Gubernur Riau, Pak Gub, coba kita hitung. Kalau kepala desa kita beri insentif, karena kepala desa itu ada apa ya? Kerjanya kan tidak mengenal waktu. Kadangkala bisa 27 jam dalam sehari. Bahkan mungkin 30 jam seandainya memungkinkan. Kadang sudah tidur, ada tetangga yang sakit, ada yang berkelahi, semua harus didamaikan. Memberi insentif kepada kepala desa sebagai juru damai desa dengan alokasi 2 juta rupiah per bulan, itu hanya berarti 24 juta setahun. Dikali 1.600, itu tidak ada pengaruhnya terhadap APBD Riau yang kurang lebih 7 triliun rupiah. 7 triliun ya Pak Gub ya? Hampir ya. Walaupun saya tahu bahwa 7 triliun itu 4,5 triliun kurang lebih sama di seluruh provinsi, kabupaten, kota, lebih banyak kepada belanja pegawai. Tetapi dengan penghematan yang bisa dilakukan dan sekaligus memberi ruang kepada teman-teman kepala desa untuk bisa menjadi penengah dalam setiap masalah, itu pasti gaungnya akan sangat besar. Akan membantu Pak Kapolda. Bayangkan kalau semua kasus semua harus sampai ke pengadilan. Akan membantu ketua pengadilan negeri di kabupaten ataupun ketua pengadilan tinggi di provinsi. Karena itu peran ini sangat strategis Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah
diambil oleh Kementerian Hukum lewat Pak Kakanwil, Pak Rudi. Salam hormat saya buat seluruh teman-teman di Kementerian Hukum wilayah Provinsi Riau. Yang kedua, perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan seluruh perguruan tinggi, entah itu negeri ataupun swasta. Posbankum bisa dijadikan laboratorium untuk praktek bagi adik-adik kita yang akan menyelesaikan pendidikan. Pak Rektor, Bapak tahu saat ini rata-rata gugatan di Mahkamah Konstitusi, yang masuk gugatan di Mahkamah Konstitusi, bukan dilakukan oleh yang sarjana hukum maupun yang bergelar profesor. Sangat jarang.